itu menjadi kewajiban. Itu yang pertama. Itulah yang menjadi niat. Itulah yang akan melahirkan gerakan, perbuatan, dan akibat. Disinilah ada keterhubungan kausalitas yang tidak dapat dipisahkan. Terlebih lagi saya sudah katakan, dalam paradigma keilmuan, aliran mazhab hukum hanya ada 3. Pertama hukum kodrat, hukum alam, ini Aristoteles. Kemudian posisisme hukum yang sebelumnya legisme dari John Austin dikembangkan oleh Hans Kelsen. Yang ketiganya adalah hukum putusan hakim. Pertanyaannya, apakah Indonesia mengambil bagian yang ketiga? Apakah Indonesia mengacu kepada pendekatan aliran mazhab ini? Tidak. Walaupun sama-sama kualitatif. Ada lagi yang ketiga, realisme hukum. Ada yang berikutnya, yang keempat realisme hukum, yang kelima sosiologi hukum. Ini adalah empiris. Sehingga dalam metodologi penelitian dibedakan antara kualitatif dengan kuantitatif, antara doktrinal dengan doktrinal, antara normatif dengan empiris. Itu metodologi, itu manhaj. Begitu juga dalam metodologi penentuan pengambilan keputusan berdasarkan pembuktian, berdasarkan perkara. Saya berpendapat MK itu hanya kuantitatif, hitung-hitungan. Tidak ada tafsir lain, sudah jelas kalimatnya, susunannya. Sudah dinafikan, di luar itu tidak boleh. Itu legalitas. Sekarang kalau kita bicara hukum, tolak ukurnya adalah legalitas, itu kepastian hukum. Walaupun itu dibawa sebenarnya oleh Napoleon Bonaparte dari Spanyol ke Mesir. Tapi itu menjadi hukum kita. Al-Quran itu legalitas, kodifikasi. Injil dinasah dengan Al-Quran. Injil menasahkan Zabur ke Al-Quran. Itu legalitas kodifikasi. Siapa yang melawan itu? Pertanyaannya sekarang, saya balikan. Apakah kekuasaan diciptakan oleh hukum? Apa hukum diciptakan oleh kekuasaan? Siapa yang menjawab ini? Prof. Cito mengatakan dalam hukum tidak ada orang. Begitu pun Prof. Sayudi Anusidur. Saya mengatakan kekuasaan itu diciptakan oleh hukum. Itulah tauhid, syariat, turunannya akhlak. Dan nanti akan saya bicara tentang etik. Begitu Prof. Kemudian, apakah keterkaitan antara pelanggaran administrasi pemilu ini menjadi kewenangan MK? Dapatkah itu dibenarkan sebagaimana tadi dari pemohon 0103? Kita harus melihat dari aspek ontologi, dari aspek sosiologi, dari aspek aksiologi, dari aspek epistemologi. Ontologi jelas, hakikat makrifat. Nah sekarang, kalau menyangkut tentang aksiologi, dia itu tarikat. Lalu bagaimana dengan epistemologi yang kemudian menjadi dasar berlakunya hukum? Itulah syariat. Jadi antara ontologi, aksiologi, epistemologi terhubung. Ini kan filsafat, ilmu pengetahuan. Itu terhubung dengan ilmu Islam. Ma'rifat di dalamnya hakikat, tarikat, dan di bawahnya syariat. Nah sekarang, hakikat yang di dalamnya ada kandungan ma'rifat. Itulah tujuan hukum. Tujuan hukum itu mencegah kemungkaran dan harus mewujudkan, menjaga, memelihara kemaslahatan. Sekarang pertanyaannya, kalau timbul sama-sama maslahat terhadap dua hal yang berbeda, yang mana yang akan kita ambil? Dua bidang ini, dua perkara ini sama-sama maslahatnya. Dalilnya mengambil maslahat yang lebih tinggi. Sekarang kebalikannya, dua hal ini dalam ruang waktu yang sama-sama timbul kemudaratan, sama-sama mudaratnya. Yang mana yang diambil? Kofofat darurain, mengambil mudarat yang paling ringan.